saya Nuraini dari Prodi 21 MP 4. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang formulasi kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu hakikat formulasi kebijakan, di mana menurut Anderson mengatakan perumusan kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan sebagaimana berbagai alternatif yang disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. Formulasi adalah perumusan kebijakan adalah rangkaian yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara yang tertentu. Kebijakan menurut Anderson yang dikutip oleh Ali Imron mengemukakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan adalah cara memecahkan suatu masalah yang dibentuk dari beberapa aktor yang ada dari segala banyak alternatif pemecahan yang ada, maka dipilih alternatif kebijakan yang terbaik. Selanjutnya yaitu komponen formulasi kebijakan. Yang pertama, kebijakan pendidikan yang merupakan suatu keseluruhan mengenai hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadi manusia alam lingkungan kemanusiaan. Yang kedua, kebijakan pendidikan yang dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis, yaitu kesatuan antara teori dan praktik pendidikan. Yang ketiga, kebijakan pendidikan harusnya mempunyai validitas dalam perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan. Selanjutnya, keterbukaan atau openness, yaitu proses pendidikan sebagai proses kemanusiaan yang terjadi dalam interaksi sosial. Kelima, kebijakan pendidikan didukung oleh riset atau pengembangan. Dan yang keenam yaitu analisis kebijakan, bagaimana pula dengan berbagai jenis kebijakan seperti kebijakan ekonomi, kebijakan pertahanan nasional, dan semua jenis kebijakan dalam kebijakan publik, analisis kebijakan. Selanjutnya yang ketujuh, kebijakan pendidikan pertama-tama ditujukan kepada kebutuhan peserta didik. Dan yang kesembilan yaitu kebijakan pendidikan berkaitan dengan penjabaran misi pendidikan dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Yang ke-10 yaitu kebijakan pendidikan harus berdasarkan efisiensi. Dan yang terakhir yaitu kejelasan tujuan akan melahirkan kebijakan pendidikan yang tepat. Selanjutnya yaitu proses formulasi kebijakan, di mana yang telah penulis singgung dari awal, kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Perumusan formulasi kebijakan publik merupakan satu tahap dari serangkaian proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Penetapan tujuan merupakan langkah utama dalam sebuah proses pemekaran pembuatan kebijakan, di mana penerapan tujuan juga merupakan kegiatan yang paling penting karena hanya tujuan inilah yang dapat memberikan arah dan alasan kepada pihak-pihak publik. Proses perumusan kebijakan yang efektif memperhatikan keselarasan antara usulan kebijakan dengan agenda strategi besar atau pemerintah. Selanjutnya yaitu prinsip perumusan kebijaksanaan negara mengungkapkan pendapatnya bahwa ada 4 langkah proses pengambilan kebijakan. Yang pertama yaitu perumusan masalah, yang kedua agenda kebijakan, yang ketiga pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, yang keempat yaitu tahapan penetapan kebijakan. Selanjutnya yaitu yang terakhir tentang aktor dalam formulasi kebijakan pendidikan. Yang dimaksud dengan lingkungan kebijakan pendidikan menurut Anderson adalah segala hal
mempunyai tingkat nasional, umum, khusus, dan teknis. Maka para aktor perumusan kebijakan di setiap tingkatan tersebut berbeda-beda. Aktor tersebut yakni legislatif, administrator, partai politik, interest group, organisasi massa, perguruan tinggi, dan tokoh perorangan. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.